Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya betul. Nah, betul Pak, betul, betul. Ya betul. Ya, kemarin tuh ya memang ada saya menelepon kan, tapi ya karena kan Bapak kan lagi sibuk kemarin tuh, saya pun ya maklum lah keadaan seperti itu ya kan, namanya acara pelantikan banyak tamu ya, acaranya padat gitu. Nah, ya ini Pak, nah, saya ya cuma mengucapkan ya yang pertama ya selamat ya, semoga sukses ya, setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu yang pertama, semoga dengan adanya pelantikan ini ya, yang sudah lama Bapak idam-idamkan ingin menjadi Presiden Republik Indonesia sekarang sudah terrealisasi, sudah dilantik ya kan. Seperti itu. Semoga aja kinerja berjalan lancar, sukses bagi Bapak dalam melaksanakan tugas amanat negara itu. Selain itu ada yang ingin saya sampaikan Pak. Iya. Saya ingin menyampaikan ini Pak, bahwa tentang banjir Pak ya, tentang banjir di Kabupaten Aceh Tamiang di Suway itu, banjir udah surut Pak. Banjirnya udah surut. Beberapa hari yang lalu itu ada PJ Gubernur Aceh bersama Kapolda Aceh dan Pangdam Iskandar Muda berkunjung ke Kabupaten Aceh Tamiang, meninjau tanggul yang jebol dan mendatangi posko pengungsian di Kecamatan Seruai, Kabupaten Aceh Tamiang. Sekarang tanggul yang jebol itu sudah diperbaiki ya kan, air sungai itu nggak masuk lagi Pak ke Pekan Seruai, udah bagus. Sudah dikerjakan oleh PJ Bupati Aceh Tamiang Pak Asra ya, memerintahkan kepada Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang atau BPBD Aceh Tamiang Imam Suheri menurunkan alat berat memperbaiki tanggul yang jebol. Sudah diperbaiki Pak, yang berada di titik lokasi di Kampung Mukase Kuru, Kecamatan Suruai. Itu kan kemarin itu kan jebol karena air sungai Tamiang meluap, sehingga air sungai itu masuk menggenangi kota Seruai ataupun Pekan Seruai, Kecamatan Seruai, Kabupaten Aceh Tamiang. Sekarang udah nggak masuk lagi Pak di situ karena tanggul yang jebol itu sudah diperbaiki ya. Itu kan melibatkan banyak pihak, TNI Polri pun ikut terlibat dalam perbaikan tanggul ya kan, terutama dari Koramil 03 Seruai ya, Kodim 117 Aceh Tamiang juga ikut ya dalam menangani itu ya, bekerja sama lah ya dengan pemerintah daerah ya, dengan masyarakat untuk memperbaiki tanggul yang jebol itu sudah diperbaiki dan sudah tidak banjir lagi. Itu yang ingin saya sampaikan. Oh ya, oke ya, oke Pak, oke. Itu masalah pilkada Pak ya, pilkada tentang pilkada Gubernur Aceh dan pilkada Kabupaten Aceh Tamiang. Itu memang sebaiknya ya Bapak tanya langsung aja kepada ketua partai koalisi yang ada di tingkat provinsi Aceh ya, untuk calon gubernur ya, bagaimana peluang mereka pada pilkada ya kan, calon yang diusung oleh Partai Gerindra. Bapak tanya langsung aja dengan ketua-ketua partai koalisi gitu. Itu juga tentang pilkada Kabupaten Aceh Tamiang ya, itu kan bisa Bapak tanya langsung pada ketua Partai Gerindra yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang dan partai-partai lain yang ikut berkoalisi ya, mengusulkan calon Bupati Aceh Tamiang untuk ikut pilkada tahun 2024 ya. Selain itu Pak, ada yang ingin saya sampaikan ya, bahwa sampai saat ini kan wakil ketua DPRD Aceh Tamiang dari Partai Gerindra itu kan belum ada ditetapkan, sementara dari ketuanya sudah ada dari Partai Aceh, wakil ketua yang lain sudah ada dari Partai Demokrat. Satu lagi wakil ketua dari Partai Gerindra itu kan belum ditetapkan sampai dengan saat ini oleh Partai Gerindra. Selain itu surat dari Partai Gerindra ya tentang fraksi ya, penunjukan komposisi fraksi baik ketua, sekretaris dan wakil ketua fraksi itu juga belum disampaikan kepada DPRK Aceh Tamiang ya.
Nah, kalau ini terlalu lama disampaikan nanti kan bisa menghambat kinerja DPRK Cetannya dalam pembentukan alat kelengkapan dewan. Nah, baik alat kelengkapan dewan tentang komisi, panitia anggaran, panitia legislasi, badan kehormatan dewan, panitia musyawarah ataupun badan musyawarah banmus, nah, itu kan sangat ditunggu kali. Iya ya, iya betul, betul, ya betul, ya ya ya, ya. Kalau yang menyangkut dengan wakil ketua DPRK yang dari Partai Gerindra itu ya, memang alangkah bagusnya ya, nama anggota dewan yang pernah sebelumnya beredar ya, informasi ya, itu yang cocok memang yang berinisial S. Nah, itu yang perlu Bapak pertimbangkan untuk ditetapkan sebagai wakil ketua DPRK yang dari Partai Gerindra yang berinisial S namanya Pak. Nah, seperti yang sudah-sudah kan gitu. Nah, yang berinisial S itu cocok untuk wakil ketua DPRK katanya ya. Itu dia kalau menurut saya ternyata ya. Tapi ya kan Partai Gerindra punya pertimbangan-pertimbangan lain terkait hal ini yang lebih baik ya, seperti itu. Selain itu Pak, pada kesempatan ini ya saya juga ya berharap visi dan misi dari pasangan Pak Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden itu bisa terrealisasi dengan bagus ya. Begitu juga dengan yang dijanjikan Pak. Itu aja harapan dari saya ya Pak. Seperti itu. Sekali lagi saya mengucapkan selamat sukses atas pelantikan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Semua harapan-harapan rakyat hendaknya bisa dapat terlaksana dengan baik. Semoga sukses selalu. Amin.